Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah. Orang-orang yang lulus puasanya bisa istiqomah dalam jalan kebaikan dan ya mudah-mudahan nanti setelah kita melalui latihan optimal di Ramadan, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan, meraih keberkahan ya, meraih keberkahan melimpah dari Ramadan, bisa teraktualisasi dalam kehidupan kita pada 11 ya, pada bulan-bulan yang lainnya nanti. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa selain kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh nikmat, mari kita juga menyampaikan doa keberkahan untuk Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, pribadi yang menjadi suri tauladan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kita bersama dan berdasarkan apa yang kita sudah bahas sebelumnya, ini kita akan masuk pada pendalaman berkaitan dengan dari aspek kaidah aturan dasar bahasa Arab, yaitu berhubungan dengan sifat, bentuk sifat. Untuk itu mari ibu-ibu sekalian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita optimalkan kesempatan yang kita miliki. Mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian yang menyempatkan diri mengatur waktu sehingga pada hari dan waktu yang kita sepakati kita bisa berhimpun bersama di ruangan virtual kita ini. Oke, sebelum kita mulai boleh izin meminta cerita konfirmasi informasi dari ibu-ibu sekalian. Pada pekan lalu apa ayat yang terakhir kita bahas? Ridho. Apa yang kita bahas dari ridho itu ibu-ibu sekalian? Terakhir itu fiil isim itu ada 3 Pak Guru. Jenis Jadi isim itu ada Bu 3. Yuni yang terkenang dari pekan lalu adalah isim itu ada 3, begitu ya? Iya. Iya, baik. Kalau Bu Dian yang terkenang dari pelajaran kita pekan lalu apa? Di dalam masdar itu ada ridho, ridwan, sama mardo. Ada Nah, Ridho, itu dia Ridwan sama mempunyai Mardo. Iya. dia mempunyai satu yang kalau misalkan arti itu spesifik, sedangkan kalau misalkan makna itu lebih luas, mungkin sesuai dengan konteks. Iya, oke baik, terima kasih. Kalau Bu Eti gimana Bu Eti, apa yang terkenang dari pekan lalu pelajaran kita? Pekan lalu saya nggak ikut Pak. Oh, iya, bagus, aman. Aman, aman. Jadwal waktunya. Iya, aman. Jadi kalau ada peristiwa, nanti kalau Pak Hakim bertanya, maaf Pak Hakim, saya waktu itu saya tidak berada di tempat, jadi saya tidak bisa tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa menjadi saksi, aman. Sementara yang lain gitu. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Walaupun yang kami niatkan dari diskusi kita pada pertemuan yang lalu sebenarnya adalah memperkenalkan bentuk-bentuk sifat. Ya, sekali lagi yang kami niatkan, target kita dari diskusi kita pekan lalu adalah memperkenalkan bentuk-bentuk sifat. Ya, yuk kita konsentrasi lagi ya, kita konsentrasi lagi.
Ya, Pak, yang kita usahakan pekan lalu adalah mungkin tidak sempat. Apakah videonya sudah saya upload ya videonya? Sudah, Sudah ya? Itu. Udah, sudah. udah. Oke, baik. Sebentar ya, sebentar kalau begitu. Baik, kita coba cek ya. Kita coba cek video kita ya. Kita cek video kita. Pekan lalu apa yang kita bahas ya, apa yang kita bahas. Coba kita simak dulu ya, ibu-ibu sekalian. Iya. Kalau ibu-ibu ingatnya cuma satu, nggak apa-apa. Itu kan setia artinya. Atau kalau lebih dari situ, nggak apa-apa. Yang penting bisa dijaga keharmonisannya. Mual. Ada berapa? Bu Muti? Satu. Bu Yuni? Satu, Pak. Bu Dian? Ada satu Pak Guru Mual. Satu. Bu Dian? Maf'ul dan Kita masih mu'al. ingat itu. Nah, coba kita Berapa, lihat Bu yang Dian? di ujung lagi ya, Dua. apa waktu itu ya. Iya. Maf'ul dan DLL dan lain-lain. Nah, ini Paham dia, ya? ini dia. Isim fa'il tipe fa. Kata Muhammad bisa bermakna Terpuji. iya. Lalu lihat mimnya itu bertasdid. Indikasi Terpuji berkali-kali. ya Berkali-kali. begitu ceritanya. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Apa bisa terdengar ibu-ibu sekalian dari Terdengar. YouTube kita? Terdengar, Pak Guru. Bisa, Ya, Pak Guru. Ya, kita nikmati sebentar ya ibu-ibu sekalian ya. Apakah tadi yang kita bahas itu pekan lalu adalah tentang isim ada 3 atau tentang arti dan makna atau yang lain-lainnya? Coba kita dengar kembali ya. Berarti sekarang ini sampai pada kesimpulan yang belum selesai. Nah, oke, baik. Ibu-ibu sekalian, pekan lalu kami menggunakan istilah kesimpulan yang belum selesai. Nah, kesimpulan iya, tapi belum selesai karena kesimpulan ini harus diperjelas lagi dengan ya kita simak bersama ya. Ini kita yang menjadi artisnya dan kita menjadi penontonnya. Nanti kan mandiri ini. Artisnya ya kita, sutradaranya ya kita, penontonnya ya kita, nanti yang menjadi itu ya pemodalnya ya kita, nanti modalnya kita nanti. Kalau ya kemudian jadi kritikusnya siapa? Ya kita juga yang mengkritiknya. Ini benar-benar mandiri kita. Berarti ibu-ibu sekalian, berdasarkan apa yang kita telah berarti bentuk sifah itu sekarang sudah berkembang menjadi 3. Oke. Bentuk apa tadi Ibu sekalian? Bentuk sifat ada. Ya, bentuk sifat sudah berkembang kata kita ya. Sudah Iya, berkembang menjadi menjadi 3. Bentuk Iya, Pak Guru. sifat menjadi 3. Bentuk sifat menjadi 3. Bentuk sifat menjadi 3. Bentuk sifat menjadi 3. Itu nih ide-ide yang kita ingin sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterima dengan ridho oleh ibu-ibu sekalian. Bentuk sifat itu ada 3. Menjadi apa? Jadi berapa? 3. Ya. Apa yang ketiga itu? Ini sebagai modal untuk kita nanti seriusi pada tahap berikutnya, gitu ya. Ini seperti menu makanan, seperti menu makanan. Itu menu makanan yang terakhir gitu, makanan dan minuman yang terakhir ya, ibu-ibu sekalian. Coba ya. Menu pertamanya adalah isim fa'il tipe fa'il. Menu keduanya adalah isim fa'il tipe mu'il. Menu ketiganya adalah isim maf'ul tipe maf'ul. Menu keempatnya adalah isim maf'ul tipe mu'al. Nah, kalau kita mau bikin menu paling terakhir, itu apa kira-kira menunya? Dan lain-lain. Ada yang tasdidnya. Menu loh, bikin menu loh, Bu. Menu makanan buka puasa. Paling akhir itu ada menu apa? Dessert. Kemarin Pak Guru bilang dan lain-lain. Ya, kemudian paling terakhir, daftar menu yang terakhir itu apa? Iya, Pak Guru bilang dan lain-lain. Ya.
Ya bagus. Ini kan orang yang mikirnya serius ini karena nggak pernah makan di warung. Bu Yuni, menu terakhir dalam daftar. Hah? Mikirnya serius ini. Paling terakhir, daftar menu yang terakhir itu apa? Ayo Bu Dian, paling terakhir, daftar menu yang terakhir itu apa? Ayo, puasa. Paling Isim menu adalah menu pertamanya adalah isim fa'il tipe fa'il. Menu keduanya adalah isim fa'il tipe mu'il. Menu ketiganya adalah isim maf'ul tipe maf'ul. Menu keempatnya adalah isim maf'ul tipe mu'al. Nah, kalau kita mau bikin menu paling terakhir, itu apa kira-kira menunya? isim ada yang tasdidnya. Menu loh, bikin menu loh, Bu. Menu makanan buka puasa. Paling akhir itu ada menu apa? Dessert. Ayo Bu Dian, paling terakhir, daftar menu yang terakhir itu apa? Dessert ya. Ya bagus. Ini kan orang yang mikirnya serius ini karena nggak pernah makan di warung. Bu Yuni, menu terakhir dalam daftar. Hah? Ya, ini sama ini juga. Menu terakhir dalam daftar menu adalah DLL. Belum. DLL. Oh, DLL dan lain-lain. Paham nggak bahasa saya? DLL. DLL. Tahu kan? Kirain BLM. Belum. Bukan, DLL. DLL dan lain-lain. Menu terakhirnya adalah DLL. Jadi sekarang kita punya tiga, nih ya, kita punya tiga bentuk sifat. Yang pertama adalah isim fa'il. fa'il. Nah, jadi fa'il karena katakanlah begitu. Yang pertama adalah kopi, yang kedua adalah teh, yang ketiga adalah dan lain-lain, gitu ya. Kira-kira begitu. Nanti kalau kopi kan ada kopi ini, dan sebagainya. Maka ini saya ingin ibu-ibu sekalian ini supaya ada kita menjadi punya pondasi untuk kajian kita lebih lanjut. Maka sekarang kesimpulan yang belum tuntas bahwa isim fa'il itu kita menemukan ada tiga. Untuk sederhananya kita katakan yang pertama adalah isim fa'il, yang kedua adalah isim mu'il. Nah, yang ketiga adalah Isim maf'ul. bukan tadi dan lain-lain. Dan lain-lain. Apa memberatkan ibu-ibu kalau pakai ilmu begini? Jadi mu'al itu termasuk dan lain-lain gitu Pak Guru. Yang mana? Bukan, isim maf'ul dia. Maf'ul termasuk dan lain-lain. Bukan, yang tidak masuk ke dalam isim fa'il, yang tidak masuk ke dalam isim maf'ul itu namanya sifah dan lain-lain. Sifah dan lain. Oh, maf'ul masuk ya. Tuh. Berarti ibu-ibu sekalian, Al-Karim ini adalah sifah yang mana? Dan lain-lain. Jami'an ini adalah sifah yang mana? Dan lain-lain. Mubin ini adalah sifah yang mana? Dan lain-lain. Bukan. Isim fa'il tadi mubin. Mu'il Bang Guru. Ya, yang mu'il itu isim fa'il namanya Ibu. Ya, fa'il. Mesti teliti. Muhammad adalah sifah yang mana? Tadi maf'ul. Isim maf'ul gitu. Al-Amin adalah sifah yang mana? Fa'il. Bukan. Dan lain-lain. Amin. Oh iya, nggak pakai dan lain-lain. Dan lain-lain. Al-Munzirin adalah bentuk sifah yang mana? Dan lain-lain. Ya, bagus. Arabiyin adalah bentuk sifah yang mana? Dan lain-lain. Iya, Mubin adalah bentuk sifah yang mana? Mu'il. Kok ada? Fa'il. Isim fa'il begitu. Isim fa'il. Nah, baik ibu-ibu sekalian, itulah dia pelajaran kita nih, kita akhiri begitu. Untuk melanjutkan kepada pembahasan kita yang akan datang, ibu-ibu sekalian,
Coba ibu-ibu sekalian kenali lagi yang berikut-berikut itu ya, pelajaran-pelajaran kita. Kenali bentuk sifat sebanyak mungkin. Lalu petakan identifikasi menjadi 3 jenis. Apakah isim fa'il, ataukah isim maf'ul, ataukah dan lain-lain. Nah, kalau sudah sampai di situ, kita minta ini sekarang. Kita minta sekarang penerapan dari apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Sebelum ibu-ibu menyetorkan, menginformasikan, menjelaskan, menyampaikan apa yang tadi kita bahas, coba diulang dulu gitu. Ya, diulang dulu bentuk sifat itu ada berapa, kemudian ya contohkan dari hasil pencarian ibu-ibu sekalian. Jadi pertama dijelaskan tadi bahwa bentuk sifat itu ada berapa. Yang pertama namanya apa. Nah, kemudian tipenya apa saja atau polanya apa saja. Yang kedua namanya apa. Polanya atau tipenya apa saja. Kemudian yang ketiga itu sama namanya juga apa. Kalau ada tipenya, tipenya apa saja. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kalau jumlahnya 5 misalnya. Begitu, coba diulang dulu. Siapa yang akan mengawali? Silakan Bu Eti. Saya Pak Guru, Oke, silakan Bu Yuni, silakan. Dari hasil pelajaran kemarin minggu yang lalu itu bentuk sifat ada 3. Satu isim fa'il, dia ada 2 pola. Satu fa'il, isim fa'il, dan kedua mu'il. Yang kedua isim maf'ul. Yang pertama adalah pola maf'ul dan fa'ul dan mu'al. Pola pertama fa'ul dan kedua mu'al. Kok jadi Terus yang Paul, kok jadi Maul begitu gimana? Gimana ceritanya? Si Paul, si Maul. Yang pertama pola maf'ul, yang kedua mu'al, yang ketiga isim dan lain-lain. Polanya yang tidak termasuk di dalam isim fa'il dan isim maf'ul. Gitu Pak Guru. Kalau untuk Ya. contoh, saya Oke, pahamnya silakan itu dulu. Coba di screen. Bu Dian sekarang. Ya, isim sifat di bentuk sifat berkembang menjadi 3. Satu isim fa'il. Isim fa'il itu dibagi 2. Isim fa'il memu'il. Sedangkan 2 isim maf'ul juga dibagi 2, maf'ul dan mu'al. Yang ketiga dan lain-lain yang tidak termasuk dalam. Iya, baik. Silakan Bu Eti. Isim fa'il terbagi 2 berupa fa'il dan ma'ul, mu'il. Isim maf'ul terbagi lagi menjadi 2, isim berupa maf'ul dan mu'al, dan 3 dan lain-lain. Iya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian ya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu berkaitan dengan apa yang tadi ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian sudah ingat ya, sudah sebutkan dan sudah jelaskan kembali bahkan bahwa ya berdasarkan kajian kita sebelumnya, untung kita punya rekaman ya. Untung punya rekaman. Kalau enggak ya si Maul, si Paul, si itu yang nongol jadinya rekaman Ambil kabel kita. dulu, Pak Guru, ambil kabel dulu. Iya. Nah, itulah akan jadi pembahasan kita. Itu. Judulnya kaidah ya, pada pelajaran kita ini adalah ini.
Apa jadinya? Ismu sifah. Oke, coba belajar lagi. Nah, tunjukkan Ayo. bagaimana cara kita membaca kalau ada tulisan seperti itu. Nah, Asmaus sifah. iya, bagus. Silakan panjang pendeknya dijaga gitu ya, supaya sehat walafiat. Asmaus sifah. Silakan Bu Eti. Asma'u sifah. Iya, baik ya. Nah, oke, baik. Gimana cara kita bicara? Ada dua potong ungkapan di dalam judul kita. Ungkapan yang pertama apa? Terbacanya yang pertama, Asma iya. Ya. Kemudian yang kedua, Sifah. sifah. as-sifah. Yang Asifah. pertama asma, yang kedua as-sifah. Asma ini tunggal atau jamak, ibu-ibu sekalian? Jamak. Ismi. Ini saya mau nambah lagi nih kirimannya. Tapi pekan lalu ada 3 pertanyaan yang belum dikirimkan jawaban yang dilampirkan opor ayamnya ini belum nyampe itu. Kalau saya tambahkan lagi nanti waduh jadi materi banget kita ini. Tapi bagus itu ya. Pekan lalu disampaikan ada 3 pertanyaan yang kalau sudah ketemu jawabannya tolong dikirimkan bersamaan dengan opor ayam itu belum ada tuh sampai sekarang. Apa alamat saya nggak disimpan ibu-ibu? Alamat saya. Oke, ya. Ini asma ini tunggal apa jamak ibu-ibu sekalian? Saya bilang tunggal, Pak Guru. Ya, baik ya. Bu Yun bisa baca basmalah Bu Yun? Bisa. Ya, silakan Bu. Bismillah. Dipanjangin, Pak Guru. Panjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kayak Mak Erot aja dipanjangin. Yang panjang sama kita yang panjang baca panjang, yang pendek baca pendek, jangan dipanjangin atau dipendekin. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pada waktu Ibu mengatakan Bismillah itu berapa kata Ibu? Bismillah. 3. Yang pertama, Bi. yang kedua, Ismi. yang ketiga. Allah. Ya bagus. Kata yang kedua apa artinya Ibu? Nama. Iya. Tuh. Tuh. Itu tunggal apa jamak? Tunggal. Ismi. Tunggal. Iya. Kalau ismi tunggal lalu jamaknya apa? Nah, itu saya nggak bisa, Pak Guru. Nggak bisa ya. Yang perlu dilakukan sebenarnya ya, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah menyebutkan ulang ya, menyebutkan ulang apa yang sudah pernah kita pelajari gitu sebenarnya. Ya, yang pernah kita pelajari. Jadi tidak dalam konteks membuat ya, mengkreasi sendiri ya. Coba ke pelajaran ke-23 coba. Ke pelajaran 23. Sudah. Iya, oke. Apa judulnya? Minal asma'il husna. Iya, baik. Oke. Apa maknanya itu? Sebagian nama-nama baik Allah. Iya. Yang Ibu maknai dengan nama-nama baik yang mana? Yang bermakna nama-nama baik. Asma. Dengan demikian, asma itu tunggal apa jamak? Jamak. Jamak. Iya. Berarti kalau begitu mohon dengan ikhlas, ridho ikhlas untuk berubah ya Bu. Untuk Ya, Pak berubah. Guru. Yang tadi mengatakan asma itu tunggal, kemudian yang tadi mengatakan bahwa ibu tidak bisa eh, menyebut jamaknya isim, sekarang bisa.
Hmm, Ya, isim itu tunggal, jamaknya asma. Isim itu nama, itu asma itu berarti nama-nama. Nama-nama. Kenapa panjang pendek dijaga? Sebab kalau ini sempat dibaca pendek, jadi penyakit. Pak, sakit apa? Saya udah penderita asma sejak lama ya, Bu. Itu. Asma jadi penyakit. Ini asma. Itu. Nama. Yang mencirikan jamak ini ada alifnya ya Pak Guru. eh Alifnya panjang. Wallahu a'lam bishawab ya, karena kita kan ilmunya begini ya Bu Dian ya. Mohon itu ya bisa jadi bahan pertimbangan. Kita itu ilmunya begini. Jamak itu dalam bahasa Arab ada 3. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Ilmu kita begitu. Ya, Yang ada tanda-tandanya itu dikenal dengan salim. salim Jamak dan muzakkar salim ada tandanya waun nun ya nun. ya, nun. Jamak muannats salim ada tandanya alif ta. Nah, ketika tidak ada waun nun, tidak ada ya nun, tidak ada alif ta, maka selebihnya kita tidak bisa Taksir. menyebut tandanya begini karena itu adalah jamak taksir gitu. Ya, taksir. Gitu ya, termasuk yang Ibu tadi punya kemampuan untuk mengkreasi teori bahwa ini ciri jamaknya adalah sekian. Ya, boleh itu untuk kepentingan pribadi, tetapi kalau untuk kepentingan teori kita biasanya tidak menyebut demikian. Ya, Ya, ya Pak kenapa? Guru. Karena jamak taksir itu dia tidak satu pola, tidak satu tanda, tidak ada pola, tidak ada tanda Tidak ada bakunya. ciri khusus ya, tidak ada ciri khusus dalam jamak taksir. Ya, bahkan sih itu artinya ada banyak sebenarnya, itu ada banyak-banyak pola-polanya yang tidak tidak tunggal. Oke, baik berikutnya tuh. Apa yang ibu-ibu ingat tentang isim? Kata sifat. Terus, silakan. Apa yang ibu-ibu ingat tentang isim? Isim itu yang ada cirinya pakai tanwin. Isim ya. Sim ada. Nggak apa-apa, Banyak. ini kan tinggal nyebut aja. Apapun yang ibu-ibu sebut, ya akan diterima dengan ikhlas dan ridho. Apalagi nanti disertain dengan amplop zakat Loh. fitrah, zakat mat. Makin bagus itu. Nah, tapi sebelum ada itu, sebut aja itu. Isim Bu Eti, adalah apa yang ibu ingat tentang isim? Untuk sifat isim adalah bisa juga termasuk berbentuk kata sifat, bisa sifat. juga berbentuk benda. Iya, udah. Bu Yuni tadi sudah. Bu Dian apa, Bu Dian? Ya, termasuk kata sifat, kata benda juga itu isim. Terus kemudian Iya, oke bagus ya. Ayo kita maju ke belakang ya, ibu-ibu sekalian. Kita maju ke belakang maju ke ke pelajaran 14 silakan. Ke pelajaran 14. 14. Al-jaza. Oke, melangkah ke kaidahnya. Rahman Ar-Rahim. 3 jenis kata. Iya, coba dibaca. 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Iya. Satu fiil, 2 isim, 3 harf. Oke, terus? Terus 1 isim terdiri dari 1 nama benda atau kata benda. 2 kata sifat, 3 masdar, Pak Guru. Oke, terus? Berharokat tanwin atau diawali dengan a. Oke, terus?
yang termasuk ke dalam kalimat isim, 1 kata ganti, Pak Guru, 2 kata tunjuk, 3 kata penghubung. Iya, oke. Terus udah? Tambahan. Udah tambahannya itu aja, Pak Guru. Nah, jadi nanti ibu-ibu sekalian, kalau nanti ibu-ibu berada pada posisi yang serupa tadi, yaitu posisi di mana ibu-ibu perlu mengingat-ingat hal ihwal tentang isim, seperti tadi nanti ya, seperti tadi yang disebutkan. Jika memungkinkan, jika mampu. Ini mah jangankan menyebutkan atau menjelaskan tentang isim, haji aja ilmunya orang Islam jika mampu, gitu kan, tetap jika mampu. Nah, di antara bentuk isim tadi itu ada asifah, gitu. Ada sifat. Lalu kita bicara di sini tentang asma. Asma itu adalah jama. Ini mengisyaratkan, ini sebagai penguat ya, mengisyaratkan sebagai penguat untuk pelajaran kita yang sebelumnya bahwa kata isim yang kita kenal dengan sifah itu, yang kita kenal dengan sifah itu, jumlahnya tidak sedikit. Ya. Jenisnya ya, jenisnya tidak sedikit. Dari mana isyarat itu? Jelas sekali isyarat bahwa sifah itu tidak sedikit karena di sini menggunakan kata kunci asma. Asma. Ya, gitu ya. Di sini menggunakan kata kunci asma. Kita ikuti pelanjutnya. Asifah ini adalah salah satu ya. Asifah ini adalah salah satu jenis isim. Selain jenis-jenis yang lain. Berdasarkan pelajaran kita sebelumnya, ini sebenarnya sekedar mengikat aja ya. Mengikat saja apa yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya, dan ibu-ibu juga saya yakin sudah pernah mengkaji ini gitu ya, dalam suasana khusyuk mendengarkan penjelasan cerita penerangan dari ustadz, dari guru. Nah, nanti kita minta bahkan Bu Yuni punya pengalaman takzim kepada guru, menyimpan buku guru dan membaca penjelasan dari buku. Nah, nanti Bu Yuni akan menceritakan kepada kita apa yang beliau sudah baca sebagai tanda takzim. Kalau dulunya, kalau cinta katanya enggak, tapi takzimnya kepada guru. Apa Ya, yang termasuk sifah? Kata sifah itu apa? Itu yang tadi kita sebut ya. Pertama, ya Bu Eti disesuaikan ya, itu cara menyimpulkannya bahwa yang termasuk kata sifat dalam bahasa Arab, as-sifah, yang pertama namanya ismul fa'il. Ya, ismu fa'il. dibiasakan ya untuk menyebut ini lengkap, mengapa, karena kalau dipotong punya maksud sendiri. Cuma makna Kalau kita sendiri. mengatakan ismu saja, dia punya pengertian sendiri. Ketika kita mengatakan al-fa'il saja, dia punya pengertian sendiri. Nah, supaya yang dimaksud adalah bab perihal tema yang sedang kita bahas, maka disebut ismul fa'il. Nyebutnya begitu. Sama dengan ibu, kalau ibu mendengar kata buah, apa yang teringat? Dia kan punya pengertian sendiri ya, buah itu. Ya, itu seperti yang Bu Yuni, menu terakhir makan di warung apa? Buah katanya. Kalau kata Budian, menu terakhir makan di warung dessert gitu. Seluruh kayak itu belum pernah baca itu, terakhirnya itu ada menunya dessert gitu. Itu mungkin bukan nama ya, tapi jenis kali ya yang dimaksud tadi ya. Jenis itu yang ya, ismul fa'il. Buah itu kita punya pengertian sendiri. Buah itu begini-begini. Kalau kita mengatakan tangan, kita juga punya. Oh, ini tangan saya. Ini tangan saya. Tangan saya ada dua. Gitu. Tangan saya ada dua. Suka membantu sesama. Tidak menyakiti yang lainnya. Tapi kalau kita mengatakan buah tangan, nah punya pengertian Oleh-oleh. sendiri. Tuh. Jadi nanti Oh, ibu-ibu kalau ditanya, Bu, ada pulang bawa apa? Pulang bawa tangan. Nah, beda lagi maksudnya. Pulang bawa apa? Pulang bawa buah. Mana buahnya? Oh, ya ternyata nggak ada buahnya. Oh, maksudnya buah tangan gitu. Oh, kalau buah tangan itu kan bisa jadi buah, bisa juga yang lain-lain.
Nah, sekali lagi tadi ini disebutnya lengkap. Namanya apa? Yang pertama ismul fa'il. Fa'il. Nah, Ismu fa'il. ismul fa'il. Ismul fa'il. Ya. Yang tadi kita juga sudah menyebut ada dua pola. Pola pertama adalah pola nama. Namanya ismul fa'il, maka pola yang pertama fa'il. Namanya ismul fa'il, pola pertama fa'il. Namanya ismul fa'il, pola pertama ikuti fa'il. Fa'il. Seperti sami'. Sami'. Nah, yang kedua itu mu'il, seperti mustami'. Seperti mustami'. Yang kedua, bentuk sifat yang kedua namanya ismul maf'ul. Namanya apa, ibu-ibu sekalian? Ismul maf'ul. Iya, bukan bu ma'ul, bukan pak pa'ul. Maf'ul. Iya, Maf'ul. namanya lengkap ya, namanya lengkap ya, Budian ya. Karena kalau al-maf'ul saja nanti dia punya pengertian sendiri. Kalau ismu saja dia punya pengertian sendiri. Kalau kita mengatakan ismul maf'ul itulah yang kita maksud saat ini ya, yang jadi maksud dari pelajaran kita. Maf'ul. Ismul maf'ul. Iya. Ismul Ya, maf'ul. seperti halnya ismul fa'il ada dua pola, ismul maf'ul juga ada dua pola. Pola pertama pola nama, namanya ismul maf'ul maka pola pertama maf'ul. Ya. Karena namanya ismul maf'ul polanya maf'ul. Ismul maf'ul maf'ul. Ismul fa'il fa'il. Yang kedua mu'al. Ya, yang mengikuti pola maf'ul contohnya masmu. Contohnya apa? Masmu. Ya, yang kedua mu'al contohnya munazzal. Nah, lalu yang ketiga ini namanya kita sebut dengan bentuk-bentuk kata lain. Ya, bentuk-bentuk lain yang kita sebut dengan dan lain-lain. Nah, tapi kalau ditanya kan kita nggak bisa minta, Mbak pesan dan lain-lainnya dong. Nggak bisa langsung datang, dia akan nanya. Dan lain-lain yang dimaksud apa? Kami punya ini, dan sebagainya. Nah, nanti kita coba manfaatkan ya pengalaman ibu-ibu sekalian belajar dengan guru kita Ustadz Ikhwan terkait dengan ini. Kalau di bahasa Arab Qurani sederhana betul dia. Cuman 3 kata dia. Apa yang ketiga itu? Ismul fa'il, ismul maf'ul, dan lain-lain. Nah, tapi kalau mau dipretelin, dan lain-lain itu ada apa aja di situ? Dan lain-lain apa saja itu isinya dan lain-lain? Nah, nanti itu akan kita minta kehadiran guru kita untuk menjelaskan dalam bentuk tulisan. Mari kita lihat ibu-ibu. Nah, silakan baca contoh yang pertama. Halo, apa suara saya terdengar sampai ke telinga ibu-ibu sekalian? Terdengar. Ya, silakan dibaca yang pertama. Al-Qur'anul Karim. Iya, bagus. Perhatikan yang warna putih ya. Yang kedua. Ar-Ruhul Aminu. Iya, terus yang ketiga. Wahuwal Aliyul Azim. Iya, bagus. Yang keempat. Ajalun qarib. Iya. Yang kelima. Allahur Rahmanur Rahim. Iya. Yang keenam. Wahuwal Azizul Hakim. Iya. Yang ketujuh. Azabun alim. Yang kedelapan. Ad-Darajatul Rafi'ah. Iya. Rafi'ah. Yang kesembilan. Al-akhlaqul hasanah. Yang ke-10. Wahuwal
Rahim. Yang Rahim. ke-11. Huwal Wal Hayyul Qayyum. Qayyum. Yang ke-12. Wa huwa Wahwal Tawwabur Tawwabur Rahim. Rahim. Iya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, semua ini adalah bentuk sifah ini. Semua kata yang berwarna putih, semuanya adalah bentuk sifah, kata sifah. Tetapi dia bukan ismul fa'il, dia bukan ismul maf'ul. Ini yang masuk dan lain-lain ya. Iya, ini yang masuk ke dalam jenis dan lain-lain. Lain. Nah, ini konfirmasi ya, apakah semua sifat yang ada pada contoh ini sudah terpahami maknanya, Bu Dian? Sudah insya Allah. Alhamdulillah. Kalau Bu Eti, apakah semua sudah terpahami maknanya? Mudah-mudahan Pak Guru. Ya, baik. Kalau begitu, kami tidak bertanya kepada Bu Yuni, Bu Mute, karena sedang ngemut mereka berdua, menikmati diamnya karena ada satu dan lain hal. Baik, silakan. Coba ya, karena optimis sudah dipahami maknanya, kita secara bergantian. Yang pertama, sifat yang pertama di situ apa? Arti yang Ibu pahami, Bu Eti? Quran yang agung. Oke, Mulia. bagus. Sifahnya saja, Bu, biar lebih fokus kita. Kalau agung yang atau mulia. Oke, bagus. Yang kedua, Bu Dian, silahkan. Al-Amin. Amin. Lupa lagi. Oke, kita kasih tanda ya. Itu abu Lupa. ya. Abu-abu ini berbeda dengan informasi awal. Yang ketiga, silakan Bu Eti. Di tiga itu ada dua sifat di situ. Apa arti setiap kata yang masuk kategori sifat disebut di dalam contoh yang kita maksud? Dia yang maha azim, maha kuat ya. Ya, ini jika kita kasih tanda, kelihatannya tidak selancar informasi awal. Berikutnya, Bu Dian, silahkan. Qorib, dekat. Iya, iya, bagus. Berikutnya, Bu Eti, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Allah maha pengasih dan penyayang. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Dian, Al-Aziz, apa? Al-Aziz, hakim bijaksana. Al-Aziz Nah, yang ini jadi catatan juga ya, karena ada Al-Aziz, ada Al-Hakim ya. Ini dua ya, dua sifat ini, ada Al-Aziz sendiri, ada Al-Hakim sendiri. Berikutnya, Bu Eti, Alim. Alim, alim Pak. Ya, ini jadi catatan. Ini berbeda dari informasi awal yang kita dapatkan tadi ya. Berikutnya, Ar-Rafi'ah, Bu Dian. Ar-Rafi'ah, Ar-Rafi'ah, Ar-Rafi, Ar-Araf, maha tinggi. Ya, bagus. Berikutnya, Al-Hasanah, Bu Eti. Maha baik. Oke, bagus. Berikutnya, Al-Ghafur, Bu Dian. Pemaaf dan penyayang. Ya, nanti ini dicek ulang ya. Ini berbeda dari informasi awal yang kita dapatkan ya. Berikutnya, Al-Ghafur, Al-Hayyu Al-Qayyum, Bu Eti. Hayal yang maha bijak ya Pak. Ya, baik. Ini berbeda dari informasi awal yang kita dapat. Berikutnya, yang terakhir, At-Tawwab, Bu Dian. Pemberi taubat. Iya. Oke, kita sudah temukan ada beberapa. Nah, maka tugas ibu-ibu sekalian, tadi silahkan ya, coba cek and check ya,
dengan sumber-sumber serta sumber-sumber serta alat bantu yang bisa memudahkan. Ya, silakan Budian, Bu Eti, ada kamus, coba dimanfaatkan kamusnya untuk mencari makna atau arti dari kata-kata yang tadi berbeda dari informasi awal yang kita terima. Oke, silakan. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, bagaimana hasil pelacakannya? Al-Amin setelah dicek ulang apa maknanya? Al-amin amanah yang dipercaya. Ya, baik. Berikutnya, kalau kita mengatakan terpercaya, itu kan sifat itu. Ya, Ya, terpercaya. Tapi terpercaya. dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, begitu. Berikutnya, al-aliyu apa? Tadi Aliyu. Bu Apa? Eti apa? Al-aliyu apa? Aliyu, Al-aliyu. Aliyu yang maha tinggi. Ya, al-aliyu adalah bentuk sifat, kata sifat, tapi dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Lalu apa? Nanti kita tunggu narasumber utama kita punya lowong waktu, yaitu Bu Yuni, untuk menceritakan apa namanya ini selain isim fa'il, selain isim maf'ul, berdasarkan hasil telaah beliau tanda takzim kepada guru tercinta. Guru yang ditakzim. Al-Azim. Apa Al-Azim? Yang maha agung. Yang maha agung itu adalah sifat juga, tapi bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Berikutnya Al-Aziz. Aziz yang maha gagah. Maha gagah. Perkasa ya, perkasa, gagah perkasa jadinya. Itu gagah perkasa, melampaui, tentu ini nggak ada seberapanya kalau Gatot kaca, karena ini Allah yang maha kuasa. Gagah perkasa. Al-Hakim. Bijaksana. Ya, ini juga bentuk sifat tapi bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Berikutnya Alim. Alim yang maha mengetahui. Bu Eti, lihat hurufnya, Bu. Tadi Tiga Budian huruf dasarnya apa, Bu? Menyakitkan. Huruf dasarnya apa, Bu? Alim. Alim maha mengetahui. Alim bukan alim. Tiga huruf dasarnya apa, Bu Eti? Alim. Alama. Enggak, Pak Guru nanya. Huruf. Kan hubungannya dengan azab yang menyakitkan. Tiga huruf dasar, Bu. Tadi Budian udah nyebut Bu Eti. Hamzah, Azab. lam. 3 huruf dasar Bu, bukannya itu arti. Alim itu terdiri dari 3 huruf apa aja? Apa, Bu? Alim. 3 huruf dasarnya alim? Alif, alam, mim. Huruf. Ya, alif, lam, mim. Hamzah. Menyebutnya itu Hamzah ya, Bu. Hamzah, lam, dan mim. Kalau ilmu 3 huruf dasarnya apa? Ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Apakah ain sama dengan hamzah? Tidak, Pak. Iya, karena tidak sama berarti artinya juga beda jadinya. Walaupun mirip bunyinya, ya. Walaupun mirip bunyinya. Ya. Berikutnya Al-Ghafur. Maaf. Ibu-ibu pernah istighfar nggak? Iya. Apa maknanya istighfar? Maha mengampuni. Maha mengampuni. Istighfar dengan ghafur ada 3 huruf yang sama enggak? Mohon ampun. 3 ada 3. Ada enggak istighfar dengan ghafur? Ada enggak 3 huruf yang sama? Ya, kalau begitu ini bukan pemaaf kalau yang ini, karena tadi istighfar itu minta ampun.
ya. Ini Maha Pengampun jadinya. Maha Pengampun. Berikutnya Al-Hayyu. Maha hidup. Al-Hayyu. Al-Hayyu. Yang Maha benar. Berarti dia Maha hidup, Pak Guru. Ya, Maha Hidup, ya. Al-Qayyum. Maha benar. Sepertinya tidak berbasis pelajaran yang udah-udah ya. Kalau itu bermakna maha benar ya. Kalau maha benar-benar. Apakah tidak ada yang bisa dirujuk di situ ya? Apakah tidak ada yang bisa dirujuk di situ? Kita pelajaran 14 kita judulnya apa? Pelajaran yang ke-14 kita. Tadi Bu Dian apa tadi? Al-Jaza. Tadi Al-Qayyum. Ini kan maha hidup. Yang menghidupkan. bukan itu mah Al-Hayyu. Al-Qayyum, Bu. Iya, Qayyum. Qiyam. Yang maha kuat. Al-Qayyum. Coba buka pelajaran yang ke-13. Sudah pelajaran ke-13? Ya, Pak. Apa Qayyum. judulnya? Qayyum yang mengurus makhluknya tanpa henti. Iya, baik. Akhirnya ketemu juga. Ada banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan kalau ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari bisa kita gunakan. Baik, ibu-ibu sekalian, saya ingin kembali lagi ini ya, mengingatkan setelah kita memahami ini, ada dua agenda yang akan kita tindak lanjuti. Apa agenda pertama? Yaitu ibu-ibu sekalian mencari pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelum atau sesudahnya, cocoknya sih yang sesudahnya ya, yang sudah kita pelajari. Dari pelajaran pertama sampai pelajaran kita yang ke-25 ini, coba dilihat mana saja yang merupakan kata sifah. Setelah itu diidentifikasi. Ini adalah sifah yang masuk isim fa'il. Ini adalah sifah yang masuk isim maf'ul. Ini adalah sifah yang masuk dan lain-lain. Itu kita kumpulkan begitu nanti. Kalau sudah Mencari dapat kata itu, maka itu akan mudah kita untuk memanfaatkan ilmu ta'zim. Bagaimana caranya? Kalau menurut diktat di buku kita, yang bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul itu adalah ini ya. Tinggal kita masukkan nanti. Dan lain-lain 1, dan lain-lain 2, dan lain-lain 3, dan lain-lain 4, dan lain-lain 5 misalnya begitu. Apa bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Apa Iya, yang Pak kami Guru. arahkan? Bisa, Pak Guru. Oke, baik ya. Nanti tinggal dilihat buktinya ya. Nah, karena saya juga jadi ingat bahwa pekan lalu saya menyampaikan hal yang sama juga, yaitu meminta ibu-ibu mengenali sebanyak mungkin kata sifah. Lalu kita mengidentifikasi jenisnya. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sudah kita tuntas membahas, target-targetnya tercapai. Ya, walaupun nanti kalau terlupa nggak apa-apa. Itu artinya kita harus selalu bersama. Tidak boleh putus asa, berhenti di tengah perjuangan. Ya. Dan di samping itu sebenarnya ibu-ibu sekalian, di samping kita memang tidak boleh berputus asa, rasanya kita juga perlu memprioritaskan kegiatan belajar kita ini dari kegiatan-kegiatan serupa yang lain. Karena kalau ini ya, kegiatan belajar kita ini kalah saing dengan kegiatan ibu-ibu yang lain, nah, kita nanti akan mendapatkan tantangan besar untuk maksimal dalam mencapai target pembelajaran. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Sekali lagi kita kembali kepada pelajaran kita, kesimpulan kita pada
berdasarkan pelajaran kita hari ini bahwa kata dalam bahasa Arab yang masuk kategori sifah itu ada 3 kategori besar. Yang pertama disebut ismul fa'il dengan 2 tipe. Yang kedua ismul maf'ul dengan 2 tipe. Kemudian yang terakhir adalah kata lain-lain. Kita sebut saja dan lain-lain. Nanti dan lain-lain ada tipe 1, 2, 3, dan seterusnya akan kita pelajari ketika kita mampu untuk menindaklanjutinya. Baik Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi aktif. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Pak Guru. Sama-sama. Wah, kamu keringatan. Persis banget.